Sepertinya kurang bersemangat ya. Ulang kembali. Masih pagi Bapak dan Ibu. Yuk kita mulai acaranya dengan rasa semangat. Dan nanti kedepannya kita fokus dan mudah-mudahan berkah. Sekali lagi kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang, Bapak Dr. Haji Ahmad Rifaudin MPD, Pendiri Yayasan Pesantren Raudatul Atfal Astana, Bapak Kiai Haji Fuad Damanhuri BA. Penasehat Yayasan Pesantren Raudatul Atfal, Bapak Kiai Haji Ahmad Salahuddin Fayumi BA. Ketua Umum Yayasan Pesantren Raudatul Atfal Astana, Bapak Dr. Haji Muhammad Sobri Fayumi Tawil LC MSI. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang, Bapak Kiai Haji Muhammad Robi UJT LCMA. Para narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Idris Mas'ud dan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayat LCMAG. Panitia Halaqah Pusat dari PBNU Ibu Atik Muayati. Yang kami hormati Camat Kecamatan Carenang atau yang mewakili. Yang kami hormati Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Carenang, Bapak Kiai Haji Mas'ud Alwi. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Carenang atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Nabil Kecamatan Carenang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Walikupun Ibu Firda Hardati SPD beserta Kepala Desa Ragas Masjid Bapak Haji Jaya atau yang mewakili, serta Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Hadirin berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja hadirat Allah yang Maha Kuasa dan puji hadirat Allah yang Maha Memberi, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat berkirimkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Beriring doa, semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di Yayasan Pesantren Raudatul Atfal Astana, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, dalam rangkaian acara Halaqah Fikih Peradaban dengan tema Fikih Siasat dan Negara Bangsa yang diselenggarakan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami hormati, baiklah kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disusul dengan Mas Subhanul Maton. Yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penutup atau doa. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang yaitu pembukaan. Dengan pembukaan ini marilah kita awali bersama dengan lafaz basmalah.
Selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Hanif Fuad SM. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Demikian lantunan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan dapat menenteramkan hati dan jiwa, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Subhanul Waton. Dimohon untuk berdiri. Yang akan dibantu oleh Ibu Sulfa SPD. Kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Dilanjutkan dengan Mas Subhanul Waton. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, yang kami hormati Panitia Halaqah Pusat, kami tidak, utamanya yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Serang atau yang mewakili, Bapak Sek Kecamatan Serang atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, saudaraku dari organisasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang yang kami banggakan, Ibu Kepala Desa Wadikukun dan Bapak Kepala Desa Ragas, Bapak-bapak para kiai, para ustadz yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, peserta halaqah bikin peradaban yang kami muliakan, para undangan, para hadirin, tidak ketinggalan saudara-saudara panitia pelaksanaan acara ini yang kami banggakan, wabil khusus pada pemateri. Semoga kita semuanya diberi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah untuk bertemu di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan yang baru kali ini dilaksanakan, yaitu halaqah fikih peradaban, fikih siasat dan negara bangsa, fikih siasat dan negara bangsa. Menurut saya kurang pas ini, tapi sudah jadi bikin nggak apa-apa, dipas-pasin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, setelah kami membacakan puji syukur kepada Allah, tentu secara khusus kami dari Yayasan Pesantren Raudhatul Atfal pertama merasa bangga, merasa berbesar hati karena diberi kepercayaan yang begitu besar dan begitu mulia. Sebuah program pusat dilaksanakan di yang jauh di perkampungan, yaitu di tempat ini. Makanya saya mengatakan tadi sambutan ini baru pertama kali, dan insya Allah ini kami jadikan momentum untuk kegiatan kami di yayasan ini yang sifatnya mengandung mudah-mudahan pencerdasan, mengandung pendidikan, terutama di dalam politik. Nah, itu ada siasat. Tapi kalau boleh pesan untuk kepada pemateri nanti untuk tidak membawa politik praktis, karena Islam didirikan berdasarkan politik. Ini tentu yang dimaksud politik Islam, bukan politik praktis. Karena kalau politik praktis ditarik kemanapun itu benar dewek namanya. Ya.
dalam rangka mencari-cari celah ditarik-tarik. Tapi kalau saya siasat diniyah, saya setuju. Dalam rangka tidak untuk mencari kepentingan pribadi ataupun kelompok. Karena memang kita selaku umat Islam harus melek siasat, melek politik, sehingga tidak disalahartikan oleh masyarakat bahwa politik itu adalah kejam, politik itu adalah legal, politik itu adalah yaitu karena memang disalahgunakan. Oleh karena saya setuju dengan pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan yang hadir saat ini, terutama pribadi saya, akan mendapat ilmu bagaimana sebenarnya fikih peradaban tentang siasat ini. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, untuk itu kami selaku pimpinan pesantren Raudhatul Atfal menghaturkan ribuan terima kasih, sanjungan yang sangat besar untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa manfaat, terutama untuk yayasan yang kami pimpin di sini, juga untuk masyarakat. Atau mungkin barangkali kalau kegiatan ini ada pengaruh yang positif kaitan dengan politik Islam ini, kami dari yayasan tentu akan membuka pintu manakala ada hal-hal yang sifatnya untuk pendidikan kepada umat. Nah, jujur saja sekarang ini zaman sudah maju, era sudah berkembang, tetapi umat Islam terus terang saja masih belum terbuka pikirannya dalam hal politik. Karena ada yang mengatakan politik itu haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, dua versi ini juga membuat bingung masyarakat. Yang mau diikuti yang mana, yang boleh apa yang haram. Nah, akhirnya tadi itu jalan sedewek-dewek, sejalan-jalan karep dewek jadinya. Karena tidak ada arahan, tidak ada ilmu yang diperoleh oleh masyarakat. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini sekali lagi kami berharap ini akan membawa dampak positif ya kepada masyarakat luas untuk masalah siasat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami dari pimpinan yayasan selain mengucapkan terima kasih, tentu tidak ada lain dan merupakan kelaziman adalah karena kami didatangi, kami dikunjungi, ya bukan hanya terima kasih kepada pelaksana, tetapi juga kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang yang sudah bisa meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk bisa. Kayaknya baru saat ini Pak ya, baru kesini. Alhamdulillah Pak. Ini berkah ada halakoh ini Pak Komnan bisa kesini. Karena kalau tidak ada halakoh itu entah kapan ini. Biasanya anak buah yang disuruh. Ya, ketika moner misalnya gitu ya, akreditasi misalnya. Terima kasih Pak Komnan. Mudah-mudahan tidak kapok Pak ya. Kalau dulu mikir mau kesini Pak, mikir 1000 kali mikir. Saya tidak bisa cerita jalan, naudzubillah min dzalik pokoknya. Tapi sekarang ini alhamdulillah, tinggal merem Bapak dari Serang udah nyampe kampung Mas Karang. Ya, ini enggak berkah peradaban ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat tingkat kecamatan atau tingkat Kapolsek dan Ramil, juga dari saudara saya ini dari PCNU Kabupaten Serang. Lagi-lagi PCNU Serang juga kalau tidak ada kegiatan ini mungkin tidak pernah kesini, paling Pak Gopur doang, pernah orang sini. Terima kasih. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung serta mensukseskan acara ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan reward kepada kita, memberikan pahala yang setimpal kepada kita dalam kegiatan ini, asal jangan salah niat oleh kita semua ya. Niatnya ibadah Bapak-bapak. Ngaji apapun termasuk ngaji politik dasarkan kepada ibadah dan keikhlasan. Kalau sudah dasarnya ibadah dan ikhlas, insya Allah ya. Kalau sudah dasar ikhlas dan ibadah, insya Allah kita akan dinilai pahala. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit kami menyinggung bahwa Yayasan Rawdatul Athfal ini sebenarnya sudah lama berdiri. Itu sejak tahun 70. Bahkan sebelum tahun 70 sudah berdiri. Ketika masih orang tua kami ada, dan waktu itu yayasan kami belum mandiri. Karena di tahun 60-an orang tua kami punya lembaga pendidikan ya madrasah, tetapi afiliasinya ke Al-Wasliyah. Al-Wasliyah, sehingga putra-putranya ya dari kampung sini atau daerah lain, itu orang tua kami mengirimkan anak-anaknya ke Al-Wasliyah di Medan, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sebagian ada yang kembali, sebagian juga ada yang nancep di sana di Medan. Itu ada yang jadi pribumi Medan. Tetapi sesuai dengan perkembangan situasi, akhirnya kami atau orang tua kami mendirikan yayasan secara mandiri, yaitu bernama Yayasan Rawdatul Athfal. Walaupun teman-teman saya karena bertanya, kenapa sih yayasannya Rawdatul Athfal? Gitu. Saya jawab dengan berseloroh juga, emang salah apa kalau Yayasan Rawdatul Athfal? Sebuah nama kok gitu. Ada dua pemikiran sebenarnya, karena ingin tafakulan kepada orang tua kami akan dirubah menjadi Yayasan Al-Fayumiyah, karena orang tua saya ini namanya Fayumi. Tetapi lagi-lagi Rawdatul Athfal pun adalah juga cikal bakal yang didirikan oleh orang tua kami, yaitu namanya Rawdatul Athfal. Jadi sekaligus kalau namanya Rawdatul Athfal, sekaligus juga adalah sebagai mengingat jejak dan langkah orang tua kami. Itulah dasar kenapa tidak kami rubah. Kemudian tentu saja sesuai dengan perjalanan situasi, yayasan mengalami fluktuasi naik turun, baik dari segi kepengurusan atau lain-lainnya. Itu sehingga dengan kondisi itulah baru beberapa hari yang lalu kami mengukuhkan kembali pengurus ini untuk periode yang lebih baru, yaitu dari 22 sampai dengan 27. Dan kebetulan pada saat ini pendiri itu tinggal satu orang, Pak. Yang pendirinya hanya 3. Pertama, Kiai Haji Muhammad Fahimi Tauwil, orang tua kandung saya sendiri. Kemudian Kanda Haji Ahmad Damanuri Salam, itu juga kakak saya, kakak dari suami teteh saya yang cikal. Kemudian satu lagi Kiai Haji Ahmad Fuad Damanhuri. Ini adalah Fuad Damanhuri adalah cucu pertama dari orang tua saya, dari ayahnya Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Kenapa beliau jadi pendiri? Karena dulu selalu ada di buntutnya orang tua saya, kemana-mana pasti beliau ikut. Ya dari A sampai Z tahu tentang apa itu, perubahan dan kedudukan Yayasan Rawdatul Athfal ini. Alhamdulillah beliau masih dipanjangkan umur, sehat dan sehingga bisa bertemu di sekarang ini. Kemudian sebagaimana juga kelengkapan organisasi, ada ini penasehat. Penasehat ini kakak kandung saya sendiri, cuman bukan kakak sekat, tapi kakak beberapa sudah terselang, yaitu yang masih ada Kanda Haji Ahmad Sholahuddin. Ini beliau masih aktif di yayasan selaku penasehat. Kemudian ya pengurus-pengurus yang lainnya kebetulan sesuai dengan perkembangbiakan anak cucu dari pendiri Al-Wasliyah ini, ya sehingga ada yang pernah cucu, cicit dan seterusnya, itulah yang mengembangkan Yayasan Rawdatul Athfal ini. Alhamdulillah Yayasan Rawdatul Athfal sudah banyak sumbangsih dari di luar Yayasan Rawdatul Athfal. Salah satunya adalah tempat latihan keterampilan, yaitu BLK. Kebetulan kami ditawari, kemudian juga
Syaratnya ternyata tidak susah, syaratnya yaitu hanya menyediakan tanah, dan kebetulan tanah kami masih ada. Kemudian takdir Allah, diberilah kami BLK, dan bapak-bapak juga lewat di jalan ada BLK, spesialisasinya menjahit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang punya borong menjahit nggak usah kemana-mana, kesini aja BLK. Sekalian iklan Pak. Ya kalau tidak punya BLK nanti gimana nih hidupin yayasan ini? Sementara kami sesuai dengan amanat orang tua kami, jadilah orang yang memiliki tangan di atas, jangan memiliki tangan di bawah. Tapi sementara ini jujur saja belum bisa. Oleh karenanya termasuk kegiatan ini juga tentu ada campur tangan orang lain. Campur tangan orang lain ini di agama kita dibenarkan. Ya, makanya kenapa juga kita disunahkan kalau ada apa-apa itu untuk selalu musafahah, perjabatan tangan. Ya, karena kita memang dari perjabatan tangan itu nanti ada hikmahnya. Salah satunya yang mempunyai andil di sini ini adalah kebetulan juga murid lulusan dari sini, yaitu Pak Gofur, Abdul Gofur. Abdul Gofur ini ya alhamdulillah ya, murid dari sini juga, beliau selalu memperhatikan keadaan yayasan kami ini. Mudah-mudahan beliau adalah menjadi waladun sholih yang selalu menancapkan niatnya sebagai birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, sebagai sambutan terakhir, terima kasih sudah kami sampaikan juga permohonan maaf tentu dengan tempat yang sangat-sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tidak melihat karena tempatnya, tetapi lihatlah nanti materi apa yang akan disampaikan. Sebab dulu juga yang namanya halakoh itu Pak tidak mewah Pak. Saya waktu di Al-Azhar dulu Pak, tidak ada halakoh itu di tempat mewah, pojokan masjid gitu. Tapi karena menyimak terus ya adalah sedikit yang bisa masuk di di otak begitu. Jadi saat ini juga tempat yang sederhana ini, mudah-mudahan ini merupakan inspirasi bapak-bapak, ibu-ibu yang akan disampaikan materinya oleh para pemateri. Ya, oleh karenanya kami dari pimpinan yayasan mengharapkan kepada bapak ibu jangan kemana-mana, tapi bukan iklan. Jangan kemana-mana, di sini saja mengikuti acara kegiatan ini sampai habis. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah nanya makan apa tidak, insya Allah diberi makan. Apalagi sawah kami itu banyak Pak, walaupun punya orang. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang dapat bapak ibu rasakan di sini. Inilah kemampuan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan hidayah dan barokah kepada kita semua dalam rangka menghadiri acara ini ya, dan sekaligus juga kita mengambil ilmu dari pemateri yang akan disampaikan nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ayyuqadana min nawmina al-amiq wa hadana ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, segenap para alim ulama, sepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ad-Doktor Kiai Haji Muhammad Sobri Fayumi LCMSI. Beliau luar biasa tadi sambutannya, dan ternyata Al-Azhari. Semoga beliau senantiasa dalam limpahan rahmah, panjang umur, berkah, senantiasa membimbing kita semua. Al-Mukarram Abah Kiai Haji Solahuddin, Abah Kiai Haji Fuad Damanhuri, saya
sering sekali mendengar kisah beliau berdua saat di Saudi, Pak. Dari abah saya sendiri. Jadi beliau berdua ini CS abah saya seperjuang dulu di Saudi. Saat itu belum ada poster Malaki di Jabal Kubes gitu, okay? Sama-sama di madrasah Darul Ulum didirikan oleh Syekh Fadani. Semoga beliau-beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bapak Kemenak kita Haji Ahmad Rifauddin yang masih grace karena beliau baru dilantik bulan Oktober kemarin, ya. Semoga dalam mengemban amanah yang baru ini senantiasa semangat beliau terbaharukan. Alhamdulillah saya lihat dari awal dilantik sampai sekarang beliau terus berusukan kalau kata Jokowi. Tepuk tangan buat beliau. Atur nuhun Abah sudah bersedia ke sini. Genap tamu-tamu undangan, alhamdulillah kita kedatangan dari PBNU juga. Pertama sebagai pembicara Kiai Haji Dr. Idris Mas'ud, dan beliau juga aktivis lembaga Bahsul Masail PBNU. Beliau nanti akan menjadi panel speaker kita pada halaqah fikih peradaban siang hari ini. Ibu Atik selaku panitia pusat fikih peradaban se-Indonesia dari Lakpesda PBNU. Atur nuhun Ibu. Saya kemarin chatting dulu sama Ibu Atik. Ya, atur nuhun bersedia mendatangi kami di Kabupaten Serang. Dan Bapak Polres, Kapolsek, dan Ramil atau yang mewakili, alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, tidak lama kami berdiri di sini karena supaya kita bisa maksimal berdialog dalam berfikih peradaban dengan tema fikih siasah dan negara bangsa. Pertama kami haturkan ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang telah bersedia dan mensukseskan fikih peradaban yang dari PBNU dan Kemenak itu ada 250 titik se-Indonesia. Jadi sungguh luar biasa. Alhamdulillah kami dari PCNU kebagian kurang lebihnya 6 titik, antara lain di Astana ini. Sebagian sudah kita laksanakan, tinggal beberapa titik. Nah, insya Allah nanti kita akan mengenal kenapa Indonesia ini kok tidak langsung saja sebagai negara Islam. Kenapa undang-undang kita, undang-undang dasar, ideologi bangsa kita Pancasila. Ini harus kita pelajari lagi, kita yakini lagi bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara Islami, bukan negara Islam, tapi negara Islami. Daulah mutadayyinah, negara yang beragama, bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Nah, nanti istilah-istilah seperti itu akan kita kaji bersama supaya tidak ada lagi teroris, radikal dan sebagainya. Dan kita sudah meyakini bahwa negara ini sudah berada di atas rel yang benar sesuai anjuran Rasulullah SAW dalam mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah. Dan alhamdulillah Pak Yai niki antara lain berkatnya Pak Haji Abdul Ghafur yang merekomendasikan tempat ini. Kita juga sebenarnya banyak yang mengajukan Pak Yai berkat salah satu alumni dari Yayasan Pesantren Darul Akbar. Mohon doanya, beliau juga mencetak sejarah.
tidak ada di Kabupaten Serang ini satu orang menjabat sekretaris dua organisasi besar sekaligus. Ini hanya alumni Astana Bay di sini Bang. Semoga adik-adik ya, ibu-ibu semua ya, bapak-bapak bisa mendoakan buat Pak Haji Abdul Ghafur ini. Jadi beliau sekretaris saya di PCNU, juga sekaligus sekretaris umum MUI Kabupaten Serang. Sebelum jabatan-jabatan yang lain. Ini tidak kebetulan. Kurang lebih boten baik, wonten sambutan-sambutan liane, kula aturaken atur nulikan kata lan hampurane lamun kata salah khilaf, insyaallah dari fikih peradaban Yayasan Pesantren Rodotul Atfal Astana menjadi salah satu pesantren yang menyongsong 1 abad NU dan mempersiapkan abad keduanya yang lebih gemilang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Abah Kiai Haji Wanda Mangguri selaku pendiri Yayasan Rodotul Atfal Astana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya selaku sepuh yayasan. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Abah Kiai Haji Solahuddin Payumi, Bapak Dr. M. Sobri Payumi selaku Ketua Umum Yayasan Rodotul Atfal. Kita doakan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Yayasan Rodotul Atfal ini senantiasa mengalami perkembangan dalam setiap zamannya. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Yang saya hormati Ketua atau Panitia Alaqah Pusat yang juga sudah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Carenang yang hal ini diwakili oleh Rais Kecamatan. Yang saya hormati Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili Kepala dan Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala dan Ibu Kepala Desa, karena katanya kebetulan ini lokasi ini diambil oleh 2 desa, Desa Wali Kupun dan Desa Kadas Rakas. Rakas Wali Masjid. Dari familiar mungkin dia. Tapi mudah-mudahan saya sering Google ya. Ibu Kepala Desa Wali Kupun dan Bapak Kepala Desa Rakas Masjid. Mudah-mudahan juga di bawah kepemimpinan beliau berdua ini 2 desa ini senantiasa cepat mengalami perkembangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para alim dan para ulama yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga para peserta halaqah fikih peradaban yang bertempat di Yayasan Rodotul Atfal ini, yang juga mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali tentu marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, bahwa kita semua
pada pagi hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan halaqah ini. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tengah-tengah tempat ini akan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan menggampangkan rezeki kita. Karena konon katanya wasilah silaturahmi itu dua itu, bisa memanjangkan umur dan bisa menggampangkan rezeki. Yang paling tidak dengan hadir yang di sini di depan kita sudah banyak makanan yang kita bisa santap. Salah satu rezeki yang dimudahkan tanpa usaha, tanpa beli, kita makan yang gratis itu. Salawat teriring salam semoga tersurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan juga kita semua senantiasa diberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa mengikuti telaudannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama saat ini merasa sangat tersanjung, merasa sangat berbangga diri ketika berada di tengah-tengah para kiai yang luar biasa. Mudah-mudahan ketika saya berada di tengah-tengah kiai para ulama ini, saya akan mendapatkan barokahnya dari semua para kiai yang ada di sini. Dan mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu. Karena kebetulan sebagaimana Pak Kiai Robi tadi sampaikan, saya ini di Kabupaten Serang secara kedinasan baru kurang lebih 1 bulan 15-20 hari. Baru 1 bulan 20 hari. Jadi betul dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususnya desa Wali Kukun dan desa Kasma Sigit dan juga masyarakat Kecamatan Carenang, mohon untuk menerima saya sebagai bagian dari warga Kabupaten Serang. Dan karena kebetulan memang saya juga orang Serang, Pak Kiai. Orang Serang yang dilahirkan kurang lebih 25 tahun yang lalu. Pada ngekek. Dibalik. 52 tahun yang lalu di sebuah kampung yang sangat terpelosok di Kampung Boyong Neros, Desa Pamasogan, Kecamatan Cikesal. Yang terus jalannya itu sama, Pak. Jalannya itu sama kayak mungkin ke daerah sini. Jangankan pengawas atau kepala pemenang datang gitu ya. Camat saja jarang sekali hadir ke desa kami. Tapi alhamdulillah berkat peradaban ya, saat ini jalan ke arah Cikesal dan ke Kampung Raya sudah dibeton semua, sudah dikor semua. Dan nggak ngimpi-ngimpi sekarang di Cikesal itu ada exit tol Cikesal. Dulu nggak pernah ngimpi itu ada jalan tol di situ. Jadi semua berkat peradaban. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi itu barangkali sekedar perkenalan saya. Jadi saya mohon doa dan dukungannya dari warga masyarakat Kecamatan Carenang untuk bagaimana ke depan membangun kehidupan agama dan keberagamaan di Kecamatan Carenang ini untuk lebih kondusif lagi. Walaupun memang saya tahu di Carenang ini yakin 100% beragama Islam. Namun demikian juga walaupun sama-sama beragama Muslim Islam, tetapi potensi untuk adanya konflik itu pasti ada. Oleh karena itu, salah satu usaha dan ikhtiar di antara organisasi kita, PDNU, adanya kegiatan halaqah seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, tentu saya menyambut baik gagasan-gagasan halaqah ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada pengurus yayasan yang sudah menyediakan tempatnya untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengajak para kiai-kiai di bawah ke grassroots yang mungkin selama ini kajian-kajiannya hanya sekitar bab munakahat, bab apa lagi? Taharah atau mungkin bab jima yang sering, tetapi kali ini diajak untuk ngaji bab siasat.
Jadi kalau Pak Dokter tadi mengatakan jangan bawa-bawa nanti ini ke siasat politik praktis, insya Allah tidak Pak Dokter. Insya Allah tidak. Ini salah satu cara untuk bagaimana mengajarkan kepada kita semua, para masyarakat khususnya para nahdien, untuk berpikir ala para pendiri, para penggede-gedenya NU. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu ketika ada gagasan-gagasan dari Gus Dur dulu, dianggap nyeleneh, gitu, dianggap asing, tidak tidak terpikirkan oleh para kiai-kiai di bawah. Oleh karena itu, melalui keputusan yang baru ini, di bawah kepemimpinan Gus Yahya Stakuf, mengajak kepada para seluruh kiai dari kalangan bawah sampai tingkat atas untuk meningkatkan kontribusi NU yang dulu hanya di level nasional ingin dibawa ke level internasional. Karena permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi keinginan beliau, keinginan PBNU agar bagaimana ke depan NU ini bisa lebih dinaikkan lagi perannya, dinaikkan lagi kontribusinya, tidak hanya ngurusi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tetapi juga ikut serta mencari solusi terbaik permasalahan-permasalahan kehidupan berbangsa dan negara di beberapa negara lain. Yang konon seperti Bapak Ibu sering ketahui di televisi atau di media-media massa, banyak diantara antar sesama muslim di negara tersebut ada yang perang saudara dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin ini juga bagi beberapa kita terkait dengan nomenklatur kegiatan ini, fikih peradaban, mungkin juga masih agak aneh dan asing begitu ya, aneh dan asing. Tetapi nanti lewat narasumber insya Allah kita akan semua terbuka matanya, pikirannya, untuk bagaimana kita tidak hanya melulu ngaji-ngaji yang bersifat ibadah yang sifatnya makhluk, tetapi juga nanti akan lebih luas lagi bagaimana kita bisa berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih yang lebih efektif lagi. Awalnya Bapak Ibu sekalian sederhana adanya peradaban ini. Peradaban ini kenapa sih kita harus beradab? Bukan adab akhlak gitu kan ya. Peradaban itu asalnya katanya memang manusia itu dulu ya hidupnya kalau berpindah-pindah dari suatu negara ke suatu tempat ke tempat yang lain. Cuman pada hakikatnya kata salah satu ulama mengatakan bahwa al-insanu madaniyun bil tab'i. Artinya apa? Manusia itu bersifat beradab dan sudah wataknya dan sudah menjadi tabiatnya cenderung, tapi pada prinsipnya manusia itu ya cenderung pengen tinggal di satu tempat, nggak pengen pindah-pindah gitu. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrahnya tertentu. Salah satu fitrahnya itu manusia itu tidak bisa bertahan kalau tidak makan. Betul nggak Pak? Jadi salah satu fitrahnya manusia itu tidak akan bisa bertahan kalau tidak makan. Maka dengan keinginan bertahan itulah bagaimana caranya untuk bisa makan. Nah, kemudian juga sederhana apa ya? Gara-gara pengen makan ini adanya peradaban. Adanya peradaban. Manusia tidak bisa makan secara efektif kalau tidak berorganisasi, kalau tidak bermasyarakat, kalau tidak berkumpul, kalau tidak bernegara. Jadi pada intinya kita berorganisasi, bernegara, bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, berkecamatan, berkabupaten itu intinya hanya pengen memenuhi makan. Cuman bagaimana caranya makan itu supaya yang efektif, yang enak, yang kalau saudara makan kan Bu, monyet juga bisa makan ya Bu, binatang juga bisa makan. Nah, karena kita manusia, tentu supaya kita bisa memakan sesuatu, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu, membahagiakan sesuatu, maka perlu maka timbullah yang namanya peradaban, usaha ikhtiar bagaimana caranya kita bisa hidup lebih layak lagi dari makhluk-makhluk yang lainnya.
Itu sederhananya. Lalu kemudian konon di antara peradaban manusia ini juga diantaranya adalah yang saat ini kita gagas adalah yang menjadi tema daripada halaqah ini adalah siasat. Siasat ini kan mungkin kalau bahasa sederhananya siasat ya, politik, cara gitu ya. Cara bagaimana kita hidup lebih enak, cara bagaimana kita hidup lebih layak, ujungnya ke sana. Mau berpolitik apapun, baik politik praktis maupun apapun juga, secara sederhana adalah kita pengen mendapatkan kehidupan yang layak. Maka disitulah adanya peradaban. Berkat peradaban juga, dulu yang katanya konon di kehidupan di sini jauh dari perkotaan, selalu berangsingkan, adanya usaha, adanya ikhtiar, lalu kemudian jalan dibentuk, ini merupakan sebuah hasil daripada peradaban manusia. Kita berbaju bagus, ya, kita berkerudung dipandang lebih cantik, ya. Yang sekarang yang sudah kerudungnya bermerek, bajunya bermerek, ya, bersepatu yang bermerek, jauh mungkin ketika dulu dengan manusia-manusia yang lahir sebelum kita dilahirkan di dunia ini, ya. Tadi contohkan bagaimana keadaan kondisi kampung ini dibandingkan dengan sekarang, ini juga merupakan sebuah hasil dari peradaban itu dari satu sisi. Karena peradaban itu bukan hanya sekedar siasat, tapi juga ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini yang dijadikan tema dalam fikih siasat dan negara dan bangsa? Ini karena mungkin tuntutan keadaan, ya, tuntutan keadaan. Bagaimana kita para warga negara Republik Indonesia untuk memiliki kesamaan visi dan pandangan, bagaimana mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai sesuatu yang final, untuk tidak lagi dipecah belah dengan mengatasnamakan agama, tetapi bagaimana agama itu sendiri bisa menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia jadi lebih nyaman lagi. Lalu kemudian juga yang kedua, atau bagaimana kiprah daripada kiai-kiai ahli dan kiai-kiai pada umumnya itu bisa lebih berkontribusi lebih luas lagi, tidak hanya di level desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat nasional, tapi lebih nanti akan menjadi lebih luas lagi di tingkat internasional. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Serang, ini merupakan halaqah yang ke-200 sekian, ya, yang ke-200 sekian. Entah yang berapa ini, karena nggak ada mereknya ya. Karena ini ketentuan disebar di 260 titik kalau tidak salah, ada ya, di 260 titik se-Indonesia. Dan alhamdulillah di Kabupaten Serang ini mendapatkan 6 titik, ya. 2 diantaranya di Kecamatan Sarenang, luar biasa. Ya, kalau kita bagi rata 5, harusnya Sarenang menyelamatkan sepersemuanya gitu ya. Tapi luar biasa ini, bakat Tanggopur lagi kayaknya. Bakat Tanggopur lagi, alumni Rabutul Atfal yang luar biasa dengan doa-doanya para abah sepuh kita ini, menjadikan beliau menjadi wasilah untuk diberikannya jatah 2 titik di Kecamatan Sarenang ini untuk menyelenggarakan halaqah fikih peradaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua terhadap kita ini dan akan menjadikan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kurang lebihnya saya mohon maaf atas sambutan yang saya sampaikan proses ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini nanti, ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah terbuka pikirannya yang disampaikan nanti oleh para narasumber, mari kita tingkatkan kontribusi kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini untuk bisa lebih luas lagi nantinya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, halaqah fikih peradaban, fikih siasat dan negara bangsa di Yayasan Pesantren Rabutul Atfal Astana secara resmi saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الحميد رب المجيد فعال لما يريد تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزننا كذلك فقد أوجبت كون ما أرادوا فينا ومنا يا الله يا الله لا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما نريد كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من عبادك الصالحين يا الله yang maha agung, yang maha terpuji, yang maha gagah, maha perkasa, maha kuasa. Hari ini atas kuasamu dan kehendakmu, dengan mengucap syukur alhamdulillah dan berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dengan izinmu, Abi berkumpul, bertemu muka, bertatap muka di tempat ini, di gedung SMA Yayasan Raudatul Atfal Kampung Astana, atas gagasan inisiatif dari panitia pelaksana, hingga tanpa diduga, tanpa disangka, kami dari keluarga yayasan beserta seluruh orang-orang yang terlibat, yang aktif dalam yayasan itu dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dapat bertemu dengan para ulama, para kiai, para pejabat pemerintah. Dalam hal ini kami bisa bertemu dengan Ketua NU Nahdlatul Ulama dan juga dari kantor Kementerian Agama dan dari pemerintahan Kecamatan Carai dalam rangka membahas masalah ilmiah yang mendapat kehormatan adalah tempat kami ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, sangat gembira, Kaulah yang Maha Terpuji, segala yang berlaku ini semuanya atas kehendak kami. Kami tidak akan mampu menolak kehendak-Mu, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kekuatan lahir batin untuk menerima ini ya Allah, menerima yayasan, menerima segala apapun yang akan kami hadapi ke depan, dan kekuatan jiwa kami ya Allah. Bagaimana Engkau telah memberikan kekuatan itu lahir batin pada orang-orang pilihan, para nabi-Mu dan para rasul-Mu dan orang-orang yang soleh dan taat. Ya Allah, sekali lagi kami sangat syukur alhamdulillah, berilah kami bimbingan ya Allah untuk menerima ini semuanya, dan mudah-mudahan akan menambah ilmu kami nanti ke depan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, kepada ya Allah, kepadamu kami berserah diri, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qaddi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bacaan doa tadi menutup pembukaan halaqah ini.